Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Gadis Karkinasi. Saya merupakan seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Madura. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata yang diampu oleh dosen Bapak Lucky Davira Nugroho. Video ini akan membahas tentang harta benda dalam perkawinan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Harta benda dalam perkawinan. Kita ada 3 sumber hukum. Yang pertama, Burgerlijk Wetboek atau disingkat BW, atau kita biasanya mengenal dengan KUH Perdata. Terus yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu kita biasanya menyebut dengan Undang-Undang Perkawinan atau UUP. Terus yang ketiga, Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Nah, sebelum ke harta benda dalam perkawinan, sebelum kita mengupas lebih lanjut lagi, ada perlunya kita mengetahui sebenarnya apa sih pengertian dari perkawinan itu. Pengertian perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Nah, pengertian perkawinan ini itu secara umum. Kalau kita merujuk pada sumber hukum yang tadi, itu kita ada pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, terus ada juga pengertian perkawinan menurut KHI. Oke. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, ini itu tadi Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus, apa sih pengertian perkawinan menurut KHI atau Kompilasi Hukum Islam? Nah, pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ada di pasal 2 KHI. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mistakonogolidon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oke. Itu tadi beberapa pengertian perkawinan baik secara umum menurut ketentuan pasal 1 UUP dan menurut pasal 2 KHI. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kita membahas tentang harta benda dalam perkawinan. Nah, tadi sumber hukumnya ada 3 tadi ya. Ini harta benda perkawinan menurut BW. Kita lihat. Nah, harta benda dalam perkawinan menurut BW berada pada pasal 119. Pasal 119 Burgerlijk Wetboek atau BW mengatakan, mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum, berlakulah persatuan harta secara bulat antara kekayaan suami dan istri. Sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Itu tadi bunyi pasal 119 BW. Jadi di dalam BW itu tidak ada pembagian harta benda dalam perkawinan. Nah, dalam pasal 119 BW tadi diletakkan asas hukum harta perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu bahwa dengan menikahnya suami istri, maka semua harta yang dibawa oleh suami maupun istri ke dalam perkawinan masuk dalam satu kelompok harta yang disebut harta persatuan. Nah, tadi jadi
tidak adanya pembagian harta benda dalam perkawinan. Dan yang demikian terjadi demi hukum tanpa suami istri harus menjanjikannya. Jadi tanpa adanya perjanjian perkawinan, itu semua harta benda ketika suami istri sudah sah melangsungkan perkawinan, harta bendanya itu jadi satu. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan oleh suami maupun istri juga pada dasarnya, pada asasnya masuk dalam harta persatuan itu, dan karenanya dikatakan ada persatuan bulat. Persatuan bulat ini, persatuan harta secara bulat antara suami dan istri. Atas asas persatuan harta secara bulat ada perkecualiannya, yaitu jika para calon suami dan istri itu menyepakati penyimpangan atas pasal 119 BW dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam perjanjian perkawinan bisa disepakati bentuk harta perkawinan yang lain daripada persatuan bulat, seperti misalnya disepakati ada persatuan untung dan rugi atau persatuan hasil dan pendapatan. Sehingga dalam keluarga itu di samping ada harta persatuan yang terbatas, bisa ada harta pribadi istri dan atau harta pribadi suami, atau bahkan bisa disepakati bentuk pisah harta sama sekali. Nah, itu tadi kalau misalnya sebelum perkawinan itu ada perjanjian perkawinan, itu bisa disepakati persatuan untung dan rugi. Jadi kalau misalnya ada perjanjian perkawinan itu ya berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut. Kalau misalnya nggak ada perjanjian perkawinan, ya berarti mengikut pada pasal 119 BW kalau tidak ada pembagian harta tadi. Nah, ini berlakulah persatuan harta secara bulat, tidak ada pembagian harta. Selain bahwa penyimpangan atas prinsip persatuan harta secara bulat harus disepakati oleh calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung dalam suatu perjanjian perkawinan. Dalam KUH Perdata juga berlaku asas bahwa bentuk harta perkawinan itu bersifat tetap, dalam arti sepanjang perkawinan tidak bisa diubah. Nah, itu tadi harta benda dalam perkawinan berdasarkan BW pasal 119. Yang kedua, gimana sih pembagian harta dalam perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Kalau misalnya tadi kan BW tidak ada pembagian harta sama sekali. Jadi begitu perkawinan dilangsungkan, harta itu merupakan milik bersama. Walaupun itu hartanya milik istri atau pemilik suami. Nah, kalau sudah adanya perkawinan itu jadi milik bersama. Oke, kita lihat pada undang-undang perkawinan ini. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itu terdapat pada pasal 35 disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Jadi menurut Undang-Undang perkawinan ini, Undang-Undang Nomor 1 itu harta benda dalam perkawinan itu dibagi dua, dipisah, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Kita lihat pasalnya. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan berbunyi, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Nah, pasal 35 ini itu menjelaskan tentang harta bersama. Dari tadi kok membahas tentang harta bersama, sebenarnya apa sih pengertian harta bersama? Nah, harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.
dikuasai oleh suami dan istri, sehingga baik suami maupun istri punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak pastinya. Nah, harta bersama ini dikenal dengan istilah harta gonogini. Jadi yang tadi dalam perihal uang, kekayaan atau harta benda dalam perkawinan adalah salah satu hal yang sangat sensitif. Nah, tadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35, ya tadi itu disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta bersama, yaitu terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Nah, harta bersama itu dijelaskan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Nah, yang termasuk dalam harta gonogini adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya perkawinan. Selain itu pula diatur dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan berbunyi, mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Adapun untuk harta bersama suami dan istri ditentukan oleh faktor lamanya perkawinan. Artinya, pada saat perkawinan berlangsung, maka otomatis segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut menjadi harta bersama. Nah, gimana sih kalau misalnya amit-amit terjadi perceraian? Ini juga mengatur setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian, kematian, ataupun atas putusan pengadilan, maka harta bersama tersebut dibagi secara adil kepada suami dan istri dengan pembagian 50-50, atau setengah bagian untuk suami dan setengah bagian lagi untuk istri. Hal tersebut juga sudah diatur menurut pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum yang berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain, atau misalnya KUH Perdata bisa juga. Jadi pembagian harta bersama ini kalau jika terjadi perceraian itu merujuknya pada hukum apa yang dipakai pada saat terjadinya perkawinan tersebut. Kalau misalnya menggunakan hukum agama, ya berarti pembagian harta bersama itu dilihat pada ketentuan hukum agama. Kan di agama sudah mengatur pembagiannya. Kalau misalnya hukum adat, ya berarti harus dilihat juga hukum adatnya gimana pembagiannya gitu. Oke, kita lanjut. Selain pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan juga mengatur. Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bunyinya adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Nah, pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ini itu menjelaskan tentang harta bawaan. Kayak tadi, apa sih harta bersama? Kalau ini apa sih harta bawaan? Dijelaskan bahwa harta bawaan adalah harta benda yang telah dimiliki oleh masing-masing suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha sendiri-sendiri. Dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri.
suami istri dapat menentukan lain sesuai perjanjian perkawinan. Nah, kalau misalnya tadi harta bersama itu kan dikuasai oleh berdua. Kalau harta bawaan ini dikuasai oleh masing-masing pemiliknya. Bisa suami, bisa istri, ya tergantung pemilik dari harta bawaan itu tadi. Namanya juga harta bawaan. Harta bawaan kan berarti harta yang dimiliki sebelum terjadinya pernikahan itu. Kalau harta bersama kan harta yang dimiliki setelah perkawinan berlangsung. Nah, kalau harta bawaan ini ya berarti terserah pemiliknya mau melakukan perbuatan hukum seperti apa, tidak perlu atas kesepakatan kedua belah pihak. Kan ini hartanya ini miliknya masing-masing, jadi ya terserah masing-masing pemiliknya mau seperti apa. Dan suami istri dapat menentukan lain sesuai perjanjian perkawinan. Nah, mengenai harta bawaan ini juga bisa diatur sesuai dengan perjanjian perkawinan jika sebelum dilangsungkannya perkawinan itu calon suami istri itu mengadakan perjanjian perkawinan. Kalau misalnya tidak diadakan perjanjian perkawinan, ya berarti kalau harta bersama itu ya milik berdua, kalau harta bawaan itu ya milik masing-masing tuh. Nah, ini tadi harta bawaan ialah harta benda yang telah dimiliki oleh masing-masing suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Akan tetapi, bila suami istri menentukan lain sesuai perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan izin perjanjian itu. Nah, tadi yang sudah saya bilang, kalau misalnya sebelum perkawinan itu diadakan perjanjian perkawinan, ya berarti sesuai dengan perjanjian perkawinan. Kalau misalnya tidak, ya berarti milik masing-masing. Nah, tadi gimana sih kalau misalnya terjadi perceraian? Ini mengatur. Demikian pula jika terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nah, namanya juga harta milik masing-masing ya. Pasti kalau misalnya terjadi perkawinan ya harta itu ya punyanya masing-masing, ya dibawa oleh masing-masing pemiliknya. Tidak ada pembagian berdua atau pembagiannya gimana-gimana yang kayak tadi harta bersama. Kalau kan harta bersama kan harta bersama, harta milik suami dan istri. Jadi kalau misalnya terjadi perceraian ya dibagi dua. Kalau misalnya harta bawaan ya tidak usah, ya milik masing-masing pemiliknya itu. Nah, ini selain pada pasal 35 ayat 2 dijelaskan pula dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Bunyinya adalah mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Harta benda yang tidak termasuk harta gonogini atau harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak, baik istri maupun suami sebelum menikah maupun selama pernikahan, yang berupa hadiah atau warisan dari orang tua. Penggolongan harta bawaan ini pun bisa berbeda dan diizinkan oleh undang-undang sepanjang ada kesepakatan bersama kedua belah pihak seperti perjanjian pernikahan atau prenuptial agreement. Nah, untuk menghindari konflik masalah keuangan, biasanya kan kalau masalah uang tuh mesti sensitif ya. Nah, ini perlu dilakukan pencatatan terhadap daftar kekayaan yang dimiliki masing-masing pasangan. Untuk harta bawaan ini itu, untuk menghindari konflik, bisa dicatat milik suami itu berapa, milik istri itu berapa. Baik sebelum menikah, saat proses menikah, maupun selama pernikahan. Banyak pasangan yang mengesampingkan untuk mencatat dengan detail harta yang dimiliki, padahal hal tersebut sangat penting, terutama bagi pasangan suami istri yang sama-sama bekerja dan memperoleh pendapatan. Nah, ini sebenarnya hal ini tuh bukan tidak bisa disepelekan ya, karena kalau misalnya kalau masalah perekonomian itu banyak konflik.
Nah, untuk menghindari konflik itu ya tadi dicatat baik sebelum pernikahan berlangsung atau saat proses menikah bahkan, dan selama pernikahan itu bisa dicatat milik suaminya berapa, milik istrinya berapa, jadi tidak ada pertengkaran. Dengan membuat kesepakatan dan melakukan pencatatan terhadap harta benda perkawinan akan meminimalkan resiko konflik di masa yang akan datang. Apalagi mungkin sebagian dari kita mengenal istilah uang suami juga uang istri, sedangkan uang istri bukanlah uang suami. Oke. Nah, kalau tadi berdasarkan kita kembali kepada sumber hukum tadi. Kalau menurut BW kan tidak ada pembagian harta. Jadi selama perkawinan itu berlangsung, harta yang menjadi harta milik bersama, tidak adanya pembagian harta. Kalau yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itu tadi ada dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Nah, gimana sih tentang gimana sih menurut dari sumber hukum yang ketiga, yaitu kompilasi hukum Islam atau KHI? Kita lihat. Nah, kompilasi hukum Islam ini menjelaskan tentang menjelaskan tentang pembagian harta dalam perkawinan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Berarti KHI dan undang-undang perkawinan itu sama, menjelaskan tentang harta bersama dan harta bawaan. Oke, kita lihat harta bersama. Harta bersama diatur dalam pasal 1 huruf F, yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Nah, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, diatur dalam pasal 85 KHI. Nah, selain pasal 85 KHI, ada pula pasal 91 ayat 1 yang berbunyi harta bersama yang Nah, selain dalam pasal 85 KHI, ada pula pasal 91 ayat 1 yang berbunyi harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Kelanjutannya dalam pasal 91 ayat 2, harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Kelanjutannya lagi dalam pasal 91 ayat 3, sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Yang terakhir pasal 91 ayat 4, harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Nah, itu tadi pasal-pasal yang membahas, yang ada dalam kompilasi hukum Islam yang membahas mengenai harta bersama. Selanjutnya dalam harta bersama kan mesti ada perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan harta bersama. Itu gimana sih hukumnya? Nah, KHI mengaturnya dalam pasal 95 ayat 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Ayat 2.
Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama. Nah, itu tadi pasal yang mengatur jika ada perbuatan yang dapat merugikan harta bersama. Selanjutnya kita ke harta bawaan. Harta bawaan, kompilasi hukum Islam mengaturnya dalam pasal 86 ayat 1. Berdasarkan pasal 86 ayat 1 kompilasi hukum Islam, dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Untuk itulah dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh suami atau istri tetap menjadi milik mereka dan berhak untuk mengatasinya. Jadi mereka berhak untuk mengatasinya. Harta kekayaan yang seperti ini dapat berupa hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum atau pada saat perkawinan. Harta kekayaan semacam ini disebut dengan harta bawaan dan tidak bisa dimasukkan dalam ruang lingkup harta bersama kecuali suami istri telah mengaturnya dalam perjanjian perkawinan. Nah, itu tadi. Selain pasal 86 ayat 1, pasal 87 ayat 1 juga mengatur tentang harta bawaan ini. Pasal 87 ayat 1 kompilasi hukum Islam berbunyi, harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai harta bersama dan harta bawaan serta pasal-pasal yang mengatur dalam kompilasi hukum Islam itu. Nah, kaitannya dengan perkawinan, pasti ada perkawinan yang perkawinan poligami. Memang boleh laki-laki memiliki istri lebih dari satu jika mereka dapat berbuat adil. Nah, untuk harta benda dalam perkawinan poligami itu seperti apa sih? Kita bahas. Terkait dengan perkawinan poligami. Nah, ini ada di pasal 94 KHI ayat 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Ayat 2. Pemilihan harta bersama dari perkawinan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat 1 dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat. Jadi di pasal 94 ini ayat 1 itu menerangkan bahwa harta bersama itu dari perkawinan seorang suami yang punya istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah. Jadi tidak bisa dikaitkan, tidak bisa dicampurkan antara perkawinan dengan istri pertama, istri kedua, istri ketiga maupun istri keempat. Jadi mereka terpisah dan sendiri-sendiri. Kalau yang ayat 2, pemilihan harta bersama dari perkawinan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat 1 dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan. Jadi pemilihan harta bersama itu dihitung sejak sang suami itu melangsungkan akad perkawinan yang kedua, ketiga maupun yang keempat. Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan di antara masing-masing keluarga dari istri-istri tersebut. Akibat dari ketidakjelasan pemilihan harta bersama di antara istri pertama, istri pertama dan kedua sering menimbulkan sengketa waris yang diajukan ke pengadilan agama. Jadi dalam KHI ini untuk pembagian harta bersama yang diterapkan dan mengacu pada kompilasi hukum Islam, khususnya pasal 97 menentukan bahwa janda atau duda yang cerai
masing-masing mendapat 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, hal tersebut dapat berubah dengan adanya pertimbangan lain. Misalnya, pihak suami istri bermaksud memberikan harta bersama tersebut kepada anak-anak mereka. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas menyinggung sedikit tentang perjanjian perkawinan. Nggak lengkap dong rasanya kalau tidak kita bahas sekalian. Jadi sebenarnya perjanjian perkawinan itu apa sih? Dan seberapa pentingkah bagi calon pasangan suami istri yang akan melakukan pernikahan itu mengadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu? Oke, mari kita bahas. Perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian di antara calon suami istri mengenai harta perkawinan mereka kelak setelah menikah. Nah, perjanjian perkawinan ini biasanya berisi tentang pemisahan harta kekayaan, yaitu antara harta bawaan dan harta bersama. Jadi tadi kan timbul pertanyaan, penting gak sih calon suami istri itu melakukan perjanjian perkawinan terlebih dahulu sebelum menikah? Nah, ini sangatlah penting bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan untuk melakukan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan biasanya berisi tentang pemisahan harta kekayaan, yaitu antara harta bawaan dan harta bersama. Antara suami dan istri tidak bisa mencampur adukan kedua jenis harta kekayaan tersebut karena keduanya bersifat berdiri sendiri. Kalaupun terjadi perselisihan antara suami istri mengenai harta kekayaan semacam ini, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukannya ke pengadilan agama. Nah, perjanjian perkawinan ini diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, pasal 128, pasal 139 sampai 179 KUH Perdata (BW) dan pasal 45 sampai 52 KHI. Nah, tadi kan penting ya bagi calon suami istri yang akan melakukan pernikahan untuk melakukan perjanjian perkawinannya. Kalau penting berarti memberikan manfaat dong. Kita bahas manfaat perjanjian perkawinan. Yang pertama, melindungi harta benda masing-masing. Tadi. Yang kedua, melindungi kepentingan istri. Misalnya, apabila pihak suami melakukan poligami, akan ada pengaturan untuk menjamin kehidupan semua istrinya dan harta bersama masing-masing perkawinan terpisah. Dengan perjanjian ini dapat memastikan harta bersama istri pertama akan terlindungi tidak tercampur dengan perkawinan. Perjanjian pranikah dapat memastikan pemisahan harta peninggalan juga, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga, bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing istri akan tenang dan hidup terjamin, jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris. Nah, selanjutnya manfaat perjanjian perkawinan yaitu memudahkan pembagian warisan. Pembagian waris terhadap harta bawaan salah satu pasangan yang meninggal bisa langsung dibagi menurut ketentuan hukum waris yang berlaku. Sedangkan harta bersama atau harta gonogini sebelum dilakukan pembagian waris yang terlebih dahulu dibagi menjadi dua, yaitu bagian pasangan yang masih hidup dan bagian pasangan yang meninggal. Nah, harta yang kemudian menjadi dasar perhitungan pembagian waris ini adalah bagian pasangan yang meninggal. Selanjutnya yang keempat, membebaskan dari kewajiban ikut membayar utang pasangan. Harta bersama tidak hanya mencakup pengertian harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, pasal 121 KUH Perdata, harta bersama juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan, setelah, bahkan selama perkawinan. Bila sang suami memiliki beban utang yang tinggi, sang istri ikut berkewajiban melunasinya. Kemudian apabila sang istri tersebut menikahi pasangan dengan beban utang yang signifikan dan tidak mau bertanggung jawab atas utangnya, maka perjanjian ini dapat membantu memastikan bahwa hal ini tidak terjadi. Dengan adanya perjanjian ini, maka berlakulah prinsip uang kamu, uang saya juga, tapi utang kamu bukan utang saya. Yang kelima, menjamin kepentingan usaha.
Apabila memiliki usaha bisnis yang dijalankan, baik badan usaha maupun badan hukum, pasangan berhak menikmati keuntungan bahkan dari usaha bisnis yang dapat dianggap sebagai harta bersama perkawinan yang bila terjadi perceraian, kekayaan atas usaha bisnisnya harus dibagi, termasuk soal keuntungan harta atau bertambahnya harta kekayaan berdua yang timbul dari hasil harta kekayaan masing-masing. Dengan perjanjian ini akan fleksibel mengatur bila terjadi perceraian atau pernikahan berakhir. Pasangan bisa melanjutkan berbisnis atau bermitra dan sebaliknya sesuai kesepakatan yang dibuat. Yang keenam, meminimalkan perceraian atau meminimalkan terjadinya konflik saat perceraian. Sudah sangat sering kita mendengar konflik perebutan harta baik selama perkawinan yang bisa menjadi pemicu perceraian maupun setelah perceraian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya, harta yang akan dibagi dan diatur menurut undang-undang adalah harta yang merupakan harta bersama atau harta gondogini. Sedangkan harta bawaan tidak akan tetap menjadi milik masing-masing pasangan. Biasanya ketidakjelasan nama yang merupakan harta bersama dan harta bawaan sejak dari awal inilah yang bisa memperumit pembagian harta gondogini setelah perceraian. Nah, itu tadi mengapa sangat penting bagi calon pasangan suami istri yang akan masuk pernikahan itu untuk melakukan perjanjian perkawinan. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai harta benda dalam perkawinan yang meliputi perjanjian perkawinan dan pengertian pernikahan. Jadi harta benda dalam perkawinan itu yang menurut BW tidak ada pembagian harta. Terus yang menurut undang-undang pernikahan itu dibagi dua, harta bersama dan harta bawaan. Pun menurut KHI juga dibagi dua, ada harta bersama dan harta bawaan. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat membantu kalian untuk mengerti dan lebih paham lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.